Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Pak. Seperti yang Bapak katakan kemarin pada pertemuan sebelumnya, jika Bapak mengatakan kabar, kalian jawab dengan luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan layanan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini mengenai bullying. Adapun tujuan yang akan kita capai yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi pengertian dari bullying. Nah, dan yang terakhir, yang kelima yaitu mampu menerapkan tips agar anak terhindar dari bullying. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak lihat anak-anak masih agak lesu. Nah, sini Bapak akan memberikan sebuah game. Nah, bagus sekali. Jadi kalian sudah mampu berkonsentrasi sesuai dengan petunjuk yang Bapak berikan. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti layanan yang akan Bapak berikan? Siap, Pak. Siap? Nah, baik. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint terlebih dahulu. Seperti yang Bapak katakan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai bullying. Jika kalian mendengar kata bullying, apa yang ada di pikiran kalian? Ada yang bisa menjawab? Tindak kekerasan. Bagus sekali. Bullying Tindakan itu memojokkan. tindakan kekerasan, tindakan memojokkan. Ada yang punya pendapat lain? Penindasan. Penindasan, benar sekali. Benar sekali jawaban dari kalian semua. Jadi, bullying merupakan tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengintimidasi orang lain. Selanjutnya ada macam-macam bentuk bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Ada yang tahu apa itu bullying secara verbal? Bullying verbal terjadi ketika pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata mereka kepada seorang korban bully. Nah, bagus sekali. Bullying secara verbal merupakan tindakan kekerasan atau ancaman atau paksaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengintimidasi orang lain. Yang kedua, kalau ini kan sudah umum. Ada yang tahu apa itu bullying secara fisik? Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pembuli itu terlibatkan kontak fisik seperti penendangan, pemukulan, ataupun pencubitan. Nah, bagus sekali. Yang ketiga, ada bullying secara relasional atau hubungan pertemanan. Ada yang tahu apa itu bullying secara relasional atau hubungan pertemanan? Ayo. Jadi bullying secara relasional atau hubungan pertemanan merupakan biasanya melibatkan banyak pelaku, dilakukan per kelompok biasanya. Bullying ini biasanya cenderung melakukan pelecehan harga diri seperti pengucilan, penghindaran, sampai memusuhi temannya. Nah, yang keempat, ada bullying secara elektronik, cyberbullying. Nah, ini juga terjadi sekarang ini. Ada yang tahu apa itu cyberbullying? Bentuk bullying yang biasanya meliputi kata-kata kasar atau gambar yang tidak senonoh di mana pelaku mengirimkan gambar-gambar tersebut melalui media elektronik seperti SMS, chatting, atau media sosial populer lainnya. Bagus sekali. Penyebab perilaku bullying. Apa saja sih penyebab dari perilaku bullying? Yang pertama yaitu kurangnya perhatian. Kurang perhatian orang tua kepada anak membuat anak jadi suka mencari perhatian di lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya, dampak bullying. Dampak bullying yang pertama dilihat dari korbannya. Yang pertama, mengalami masalah mental. Ada beberapa tips agar anak terhindar dari perilaku bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Nah, di sini Bapak sudah menampilkan sebuah gambar. Berikan pendapat kalian tentang gambar di atas. Tindakan bullying yang dilakukan oleh sekelompok remaja kepada korban bullying yang mungkin lebih lemah dari remaja tersebut. Nah, bagus sekali, Kauri. Itu merupakan penindasan atau bullying oleh sekelompok orang pada orang yang lebih lemah. Refleks pada Kauri. Nah, yang kedua yang ingin Bapak tanyakan, jika kalian melihat kejadian tersebut secara nyata, tindakan apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat terjadi tindakan bullying tersebut? Melaporkannya pada pihak berwenang. Melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bagus sekali, Sapitri. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian simak video yang Bapak akan tampilkan. Nah, ini merupakan contoh bullying di lingkungan sekolah. Silakan disimak. Stop kekerasan di sekolah.
Nah, jadi dari video itu sudah menunjukkan seperti apa kemungkinan bully yang bisa saja kalian temukan di sekolah. Nah, tentunya setelah kita membahas banyak hal tentang bullying, Bapak yakin kalian tahu bagaimana cara menanggulangi perilaku bullying, terutama di lingkungan sekolah kalian ya. Oke, sebagai lanjutan, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang perilaku bullying ini. Nah, jadi Bapak akan mengirimkan link LKPD lembar kerja pendidik ke grup WA. Bapak beri waktu 10 menit sampai 15 menit. Nah, baik. Jadi kita akan membahas mengenai lembar kerja peserta didik yang telah Bapak kirim melalui WA. Ini kita akan membahas dari yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku bullying menurut pemahaman Anda sendiri. Nah, silakan. Ada yang ingin berpendapat menurut kalian? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Safitri. Menurut saya, bullying merupakan tindakan kekerasan, ancaman, merendahkan, dan menghina orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah. Nah, bagus sekali. Tindakan bullying merupakan tindakan ancaman kepada orang yang lebih lemah. Bagus sekali. Berikan aplaus kepada Safitri. Untuk pertanyaan nomor 2 sekarang. Uraikan jenis-jenis perilaku bullying menurut pemahaman Anda. Apa saja jenis-jenis dari tindakan bullying? Saya, Pak. Ya, silakan Andini. Jenis-jenisnya yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, perundungan di dunia maya atau media sosial. Ya, bagus sekali. Untuk yang ketiga sekarang, menurut pemahaman Anda, apa penyebab tindakan bullying? Ya, silakan, Kauri. Menurut saya penyebab tindakan bullying itu yang pertama mungkin karena kurangnya perhatian dari keluarga. Bagus sekali. Penyebab dari tindakan bullying, faktor yang pertama ya adalah faktor dari keluarga. Ada yang punya pendapat lain? Menurut saya, penyebab dari tindakan perilaku bullying yaitu salahnya lingkungan pergaulan. Bagus, beri aplaus kepada kalian semua. Nah, yang keempat sekarang, contoh konkret atau nyata yang Anda lakukan agar terhindar dari dampak perilaku bullying. Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin menurut saya akan melakukan suatu hal-hal yang positif atau sesuatu hal yang saya sukai agar melupakan tindakan bullying tersebut. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Pak. Ya, silakan Rizka. Menurut saya, contoh konkret nyata yang dapat saya lakukan, saya dapat menjadikan masalah atau sebuah tindakan bullying tersebut sebagai motivasi atau penyemangat untuk menuju kesuksesan atau meraih prestasi. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Komitmen kalian sekarang. Ya, silakan Andini. Tidak mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Bagus sekali, tidak mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Benar sekali, karena banyak teman, maka kemungkinan perilaku bullying itu tidak akan pernah terjadi jika kalian memiliki banyak teman. Tetapi perlu diingat, pertemanan yang positif ya. Jadi kalian sudah memahami cara agar kalian bisa terhindar dari dampak dan tindakan bullying ya. Beri aplaus dulu kepada kalian semua. Dengan demikian, pelaksanaan akan segera berakhir. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak ingin dari anak-anak menyimpulkan satu saja secara umum. Baik, materi tadi yang saya bullying itu merupakan tindakan kekerasan atau ancaman serta merendahkan orang-orang yang lebih lemah. Jenis-jenis bullying itu bisa dari bullying secara verbal atau kata-kata, secara fisik, secara hubungan pertemanan, atau secara elektronik atau media sosial. Nah, penyebab dari bullying itu bisa karena kurangnya perhatian, inginnya berkuasa, pola asuh dalam keluarga yang salah, pernah menjadi korban bullying, serta riwayat berkelahi pada pelaku bullying tersebut. Nah, cara kita untuk menghindari agar terhindar dari tindakan bullying itu dapat dilakukan dengan menjalin pertemanan dengan banyak orang, menunjukkan prestasi yang kita miliki, menumbuhkan rasa percaya diri kita, serta bersikap acuh pada tindakan bullying tersebut. Nah, bagus sekali. Beli plus dulu kepada Safitri. Jadi seperti itulah layanan yang telah kita ikuti dari tahap awal tadi sampai sekarang. Untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan akan membahas mengenai gaya belajar. Karena tadi kita sudah memulai dengan berdoa, mari kita akhiri layanan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada anak-anak sudah mau mengikuti layanan yang telah Bapak berikan. Semoga kita semakin semangat dalam mengikuti layanan selanjutnya. Terima kasih.